Oke teman-teman, yuk kita bahas ya. Malam ini materinya adalah menjual 1.000 piece per bulan untuk produk fisik. Nah, kita langsung aja ke kisi-kisinya ya. Apa aja sih yang perlu kita siapin gitu untuk akhirnya kita bisa berhasil mencetak 1.000 orderan per bulan. Nah, saya udah merangkum ya, merangkum perjalanan saya yang hampir 7 tahun ya di digital marketing, terutama advertising ya. Saya dari 2017 itu mulai terjun ke Meta Ads, teman-teman. Jadi Facebook Ads ya, segala hal yang berhubungan dengan AdSense atau periklanan, itu saya mulainya di tahun 2017. Nah, dari 2017 sampai sampai hari ini, saya berhasil merangkum how to bagaimana cara kita berhasil menjual produk itu melalui online yang profitable dan sustainable. Nah, itu kuncinya ada 4, teman-teman. Jadi ada 4 kunci sukses membangun sebuah toko online yang profitable. Yang pertama itu ada produk, ya. Yang kedua value dan penawaran. Kemudian yang ketiga copywriting. Dan yang keempat itu adalah teknik beriklannya. Nah, di mana kalau kita eh, menekuni ya 4 hal ini dengan baik, ya, mengerjakan 4 hal ini dengan sungguh-sungguh, jual 1.000 piece per bulan itu mudah kok. Nah, kita lanjut. Malam ini itu kita akan sama-sama belajar ya. Saya akan membongkar bagaimana strategi membangun toko online dari A sampai Z. Oke, yang pertama menentukan atau memilih produk yang akan dijual. Tadi saya dengar ada beberapa peserta yang jual apa fashion ya kalau nggak salah. Nah, jadi produk itu sangat menentukan teman-teman. Ya, produk yang kita jual, yang kita iklankan itu sangat menentukan. Gitu. Kita kalau salah salah pilih produk atau pemilihan produk kita nggak tepat atau dalam kita mendevelop sebuah produk itu nggak pas, itu biasanya akan sulit nanti di tengah-tengah gitu. Nah, terus yang kedua, kalau produknya sudah ada, ya, yang kedua tugasnya adalah bukan jualan dulu. Tugas yang kedua itu merancang value-nya. Produknya sudah ada nih, ya. Kita nggak bisa buru-buru eh, langsung jualan gitu, ya. Jadi tugas yang kedua setelah produk itu ada yaitu merancang value dari produk yang sudah teman-teman pilih. Nah, nanti nanti akan kita bahas lebih dalam. Nah, terus yang ketiga itu membuat penawaran. Penawaran itu meliputi harganya berapa, apakah ada bundling atau ada promo atau mungkin ada bonus-bonus yang bisa didapatkan oleh konsumen. Itu masuknya ke ranah penawaran atau offer. Nah, offer itu juga diciptakan. Selama ini kita lihat beli sesuatu barang di marketplace atau di online ya, kita lihat harganya 30.000, 90.000, bahkan ada yang 500.000, itu semua diciptakan gitu, teman-teman. Itu semua diciptakan. Nah, terus yang kemudian yang keempat adalah membuat membuat landing page ya. Dan yang kelima, terakhir, itu teknik beriklannya. Nah, karena kalau kita udah punya produknya, kita udah bikin value-nya, kita udah punya landing page-nya, kalau teknik beriklan kita juga salah, hasilnya ke belakang juga akan salah gitu. Oke, next. Nah, menentukan atau memilih produk yang akan dijual. Saya bagi produk itu menjadi 2 kategori ya. Jadi produk itu ada produk solusi yang pertama dan yang kedua ada produk keinginan. Tadi kalau kita ngomongin fashion, itu adalah produk keinginan sebenarnya. Produk-produk yang hadir itu bukan untuk menyelesaikan masalah, ya. Kalau produk solusi itu mereka itu hadirnya itu berangkatnya dari masalah biasanya. Kayak misalkan herbal atau produk-produk konsumtif, produk-produk rumah tangga kayak pembersih noda, ya, penghilang kerak, terus kemudian penghilang karat, itu kan produk-produk solusi. Ada masalah, kemudian kita hadirkan produknya, kita hadirkan solusinya. Itu masuknya ke kategori produk solusi. Nah, yang kalau produk keinginan, itu adalah sesuatu yang sebenarnya kita nggak beli pun, itu nggak ada masalah dengan hidup kita. Itu produk keinginan. Contohnya apa? Fashion, ya. Fashion meliputi baju, tas, ya, dan berbagai macam aksesorisnya.
itu masuknya ke produk keinginan. Nah, terus ada juga aksesoris kendaraan atau produk-produk yang menyangkut ke hobi. Produk-produk hobi itu masuknya ke produk keinginan. Oke, next. Nah, ini yang ingin saya tanamkan ke mindset teman-teman semua ya. Market itu tidak akan pernah peduli kita itu jual apa, ya. Mereka itu nggak peduli kita jualan produk apa. Mereka hanya peduli sama diri mereka sendiri, ya. Mereka hanya peduli sama diri mereka sendiri. Kalau saya beli produk Anda, saya bisa jadi apa? Itu yang itu yang paling penting dan yang ada di benak konsumen, teman-teman. Jadi kita ketika jualan, kita harus selalu memikirkan hal ini gitu. Kalau kita berangkatnya dari konsumen, itu jualan itu bakalan gampang banget, teman-teman. Ya. Nah, next. Oke, bagaimana cara kita merancang value? Nah, sebenarnya merancang value itu eh, pola pikir yang cara berpikir yang harus kita pakai itu ya kita melihat dari sisi konsumennya, ya. Kita harus berangkat dari sisi konsumennya. Contoh, contoh, contoh deh. Ini ada iklan sampo nih, ya. Sampo untuk ketumbi, misalkan, ya. Kira-kira orang-orang yang punya masalah dengan ketumbi, mereka beli samponya atau bukan? Saya yakin mereka itu nggak beli sampo sebenarnya, tapi mereka membeli pembersih rambut untuk mengatasi ketumbi. Ya, itu value. Jadi sebisa mungkin ketika kita berjualan lewat media online itu kita nggak banyak-banyak ngomongin tentang produk. Kebanyakan kan biasanya kita itu menjelaskan produknya. Oh, sampo ini Pak, ini terbuat dari bahan alami, ya. Ini bahannya diimpor dari Amerika. Itu nggak penting semua itu. Ya, itu nggak penting. Yang penting adalah sampo ini bisa bikin saya jadi apa gitu. Nah, itu cara berpikirnya teman-teman. Ya. Yang kedua, ada orang insomnia, nggak bisa tidur, apakah mereka beli obat tidur? Enggak. Mereka nggak beli obat tidur sebenarnya, tapi mereka membeli tidur atau kualitas tidur yang nyenyak. Itu yang mereka beli sebenarnya. Makanya nanti penawaran kita, kalau Bapak Ibu jualan obat tidur, jangan ngomongin obat tidurnya, tapi ngomongin efeknya. Apa nih efeknya buat konsumen? Oh, Bapak kalau konsumsi obat tidur kami, merek ABC ini, nanti malam tidur Bapak itu akan sepulas bayi, Pak. Nah, itu value, teman-teman. Itu value, ya. Ada misalkan nomor tiga, orang nggak beli jaket, mereka beli sesuatu yang nggak bikin kepanasan atau nggak bikin kedinginan, ya. Orang bukan beli skincare, ya. Ibu-ibu, ya, atau mahasiswi cewek-cewek itu sebenarnya nggak beli skincare, mereka beli hasilnya, kulit yang lebih cerah, ya, wajah yang tampak lebih muda, bebas keriput, itu yang sebenarnya mereka beli, ya. Itu eh, penjelasan tentang value. Jadi seharusnya itu kita kita bukan lagi menjual sebuah produk, tapi yang kita jual adalah value dari produk yang kita pilih. Itu penting, teman-teman. Oke, next. Nah, setelah teman-teman berhasil membuat value, ya, part selanjutnya adalah teman-teman harus mengemas sebuah penawaran yang sulit ditolak oleh konsumen. Ya, orang itu membeli produk kita itu bukan karena produknya, tapi karena value dan penawarannya masuk akal. Ya, ingat, eh, bab penawaran atau bab offer ini bukan berarti kita harus menjual produk semurah-murahnya, ya, atau semahal-mahalnya, enggak. Jadi teman-teman ketika eh, membuat pricing atau mengatur sebuah harga jual itu teman-teman harus sesuaikan dengan value-nya. Value apa aja sih yang akan didapatkan oleh konsumen? Berangkatnya dari sana. Kalau kalau kita ngomongin harga jual, ya, penawaran yang kita berikan itu harus masuk akal, harus sesuai dengan value-nya, ya. Kalau value-nya 10, ya, harganya 20, itu pasti akan terlihat mahal, ya. Kalau value-nya 10, harganya 1, ya, nanti market nggak percaya. Wah, ini jangan-jangan seller ngibul gitu. Ini jangan-jangan penipu nih. Masa dengan value seperti ini harganya semurah itu gitu.
Jadi kalau ada yang bilang semakin murah apakah semakin laris? Enggak, ya, belum tentu. Semakin murah itu tidak membuat produk kita akan semakin laris. Ya. Karena karena kita jualan itu ke manusia. Manusia itu punya punya logika, punya emosi, ya, gitu teman-teman. Nah, kunci membuat penawaran yang baik itu yang pertama adalah fokus terhadap target marketnya. Nah, ini seringkali kita abaikan nih, target market. Saya seringkali ketemu eh, ketemu klien atau orang-orang baru ya. Ketika saya tanya, Bapak jualan apa, Pak? Saya jualan ini Mas Gamis gitu. Nah, target marketnya siapa, Pak? Hampir mereka itu bilangnya, "Oh, ya semua orang, Mas," gitu. Nah, itu nggak bisa, teman-teman. Jadi, target market itu harus spesifik. Spesifik dalam artian, kita itu nggak bisa sebenarnya jualan produk itu ke semua orang. Karena belum tentu semua orang itu butuh dengan produk kita. Paham ya sampai sini? Jadi, menentukan target market itu harus spesifik. Ya, usianya, gendernya apa. Katakan kalau gamis ya dia wanita. Tapi pertanyaannya apakah semua wanita butuh gamis? Enggak, iya kan? Yang non muslim nggak akan beli tuh, betul kan? Pasti wanita muslim. Nah, kemudian setelah ketemu gendernya, setelah ditentukan, ini produk mau dijual ke orang-orang yang rentang usianya berapa? Karena orang-orang yang usia 20 tahun dengan orang-orang yang usia 30 tahun itu preferensi membelinya sudah berbeda, ya. Bapak jualan, teman-teman kalau jualan gamis, gamis jualan ke mahasiswi yang masih kuliah, sama jualan ke ibu rumah tangga itu udah beda jauh. Copywritingnya berbeda, value-nya berbeda, ya, harganya berbeda, desainnya berbeda, semuanya berbeda, akan berbeda sangat jauh. Jadi kita nggak bisa mukul rata produk ini untuk semua orang, untuk semua usia, untuk semua kalangan, itu nggak bisa, itu bullshit, ya. Jadi harus benar-benar ditentukan saya mau jual produk ini ke siapa gitu, ya, gitu teman-teman. Karena kalau kita mau ngomongin mahasiswi, ya, yang dia masih kuliah belum bekerja, kita tawarin gamis harga 1,5 juta, mungkin dia mikir ribuan kali tuh untuk beli, ya. Tapi beda cerita kalau gamis yang 1,5 juta itu kita jual ke ibu-ibu sosialita yang usia-usia 35 tahun ke atas, ya, yang sudah bersuami, atau dia punya bisnis sendiri, atau dia cuma punya sumber income sendiri. Nah, itu sudah beda hasilnya. Akan jauh lebih mudah menjual gamis 1,5 juta kepada ibu rumah tangga atau ibu-ibu sosialita usia 35 tahun ke atas. Yang secara ekonomi mereka lebih mapan dibanding mahasiswi. Mahasiswi masih kuliah, fokusnya belajar gitu. Bukan, mereka mereka jarang gitu cari kerjaan sampingan untuk dapetin duit. Itu akan lebih susah jualannya. Semoga penjelasan saya bisa diterima ya poinnya. Nah, terus yang kedua, pelajari pain and gain target market Anda. Jadi setiap produk apapun ya, produk baik produk solusi maupun produk keinginan itu selalu ada pain dan gain. Ada pain itu ini rasa sakit atau masalah, sumber masalah atau akar masalah, dan gain itu harapan. Apa sih yang mereka harapkan dari produk ini, ya? Itu harus harus benar-benar dipelajari secara dalam, ya. Dan yang ketiga, banyak-banyak ngomongin tentang konsumen. Ini saya akan melebar sedikit penjelasan malam ini bahwa marketing itu selalu berevolusi, teman-teman. Ya, ada marketing 1.0, ada 2.0, 3.0, bahkan sekarang saat ini ya, hari ini, detik ini, itu kita udah masuk ke marketing 5.0. Nah, setiap evolusinya, ya, kenapa terus berevolusi? Karena manusia terus berkembang, ya. Jualan di Meta Ads tahun 2015 sama sekarang itu udah beda jauh, ya. Dulu itu gampang banget dan iklannya murah banget, tapi sekarang udah semakin mahal, semakin susah, ya. Semakin kompetisinya semakin ketat karena marketnya terus berubah, behavior manusianya berubah, orang-orang terus berkembang, ya. Itu yang akhirnya membuat marketing itu terus berevolusi. Nah, marketing 1.0 itu
selalu ngomongin produk. Saya jual obat tidur yang bahan utamanya itu diimpor dari hutan Amazon, Mas. Nah, itu marketing 1.0. Mas, Mas, Mbak, Mbak harus wajib beli gamis saya. Kenapa? Karena gamis ini terbuat dari rayon atau terbuat dari kain yang eh, menyerap keringat 1000% misalkan. Nah, itu marketing 1.0, teman-teman. Itu udah gak zaman sekarang. Ya, kalau kita masih pakai cara seperti itu, kalau kita masih fokus dengan produk, kita masih fokus ngejelasin produknya, itu sudah nggak cocok untuk sekarang. Pasti hasilnya biasa aja. Market itu nggak terpukau, nggak terkesima, bahkan bisa-bisa mereka nggak pengen gitu. Nah, kalau marketing 2.0 itu adalah ngomongin eh, konsumennya. Itu marketing 2.0. Jadi ngomongin konsumennya. Nah, kalau marketing 3.0 itu adalah ngomongin tentang efek yang akan dirasakan oleh konsumen. Itu 3.0. Nah, 5.0 tuh beda lagi udah. Itu sudah sudah semakin rumit caranya. Tapi minimal pesan saya adalah kalau kita menjual secara online, minimal kita pakainya yang marketing 3.0. Minimal kita ngejelasinnya itu adalah menjelaskan tentang Anda kalau pakai produk ini, Anda akan menjadi apa? Efeknya itu yang lebih kita tekankan ke dalam iklan kita. Gitu. Next. Nah, semua value dan offer itu nanti harus dituang ke dalam landing page. Kenapa? Karena begini, eh ibarat ibarat jualan ya. Landing page itu merupakan sebenarnya landing page itu adalah salesman, orang-orang yang keliling ya dari toko ke toko. Itu landing page. Fungsinya landing page itu adalah merubah kondisi market dari yang awalnya nggak pengen jadi pengen, dari yang awalnya nggak butuh jadi butuh. Itu fungsinya landing page. Ya, makanya landing page ini penting. Kenapa? Kalau nggak ada landing page, nanti bakalan capek di CS-nya. CS-nya harus menjelaskan dari A sampai Z. Padahal sebenarnya hal-hal itu bisa kita tuang dalam landing page gitu. Ya. Nah, sebelum orang beneran beli itu harusnya dia harus tahu value apa sih yang akan dia dapatkan. Ya. Saya kalau pakai produk ini bakalan berubah jadi apa sih gitu. Itu yang orang harus tahu. Itu yang perlu diketahui oleh calon konsumen. Karena kalau mereka nggak dapetin informasi itu, mustahil mereka itu mau beli. Ya, jangankan beli, tertarik aja mungkin nggak. Gitu. Nah, terus yang kedua, orang juga harus tahu penawaran apa yang paling menguntungkan nih. Ya, dari produk-produk gamis nih. Katakan gamis jual harga 1,5 juta. Itu ada penawaran apa sih? Apakah ada bonusnya? Ya, ataukah ada eh, pelayanan yang lebih? Ya, atau mungkin ada promo beli satu gratis satu. Nah, itu yang harus diketahui oleh calon konsumen. Makanya kita perlu membuat sebuah landing page. Dan yang ketiga, informasi yang perlu dituang ke landing page itu cara belinya. Karena kadang market itu nggak ngerti gimana sih cara belinya. Nah, itu nanti kita juga jabarkan ke sales page. Nah, terus yang terakhir, yang nggak kalah penting itu adalah teknik beriklannya. Ya, teknik beriklan di Meta Ads. Kalau teman-teman masih pemula atau masih belum pernah sama sekali membuka dashboard Meta Ads, nanti di akhir saya akan coba buka ya sedikit ya dashboard dashboard saya. Jadi saya mau jelaskan aja kalau beriklan di Meta itu ada komposisi iklan yang wajib dipenuhi. Jadi saya itu punya rumus 114 teman-teman. Jadi iklan itu terdiri dari campaign, adset, dan ads ya. Campaign ini adalah objektif yang kita pilih. Iklan ini kita pengen dapetin apa sih dari iklan ini? Apakah cuman pengen dapat komen, like, share, atau dapat lead ya, dapat calon konsumen, atau dapat penjualan, itu macam-macam. Nah, terus kalau adset itu ngomongin targetingnya, target marketnya siapa. Dan kalau ads itu kontennya. Jadi rumus saya yang saya pakai itu adalah 114. Satu campaign terdiri dari satu adset atau satu targeting, ya, satu target market, dan terdiri dari 4 ads atau 4 konten yang berbeda, ya.
Nah, dalam menjalankan iklan Meta Ads, mulailah dengan budget kecil. Budget kecil aja dulu. Mampunya 50.000 ya udah 50.000 nggak apa-apa. Ya, jangan langsung. eh, saya nggak menyarankan untuk beriklan langsung 200.000 ya per hari. Kecuali memang Anda sudah expert di sana dan Anda sudah tahu eh, sudut-sudut dari setiap dashboard Meta, itu no problem. Ya, memang defaultnya sebenarnya bagusnya itu 200.000 per hari di awal ya. Di awal tuh bagusnya 200. Tapi kalau memang masih benar-benar pemula itu dimulai aja dari 50.000 ya. Dan yang ketiga, tentukan target market yang paling relevan dengan produknya. Kayak tadi gamis, ya nggak semua usia itu bisa bisa kita akuisisi untuk jadi konsumen ya. Kita tentukan gamis yang kita jual itu untuk orang-orang usia berapa sih? Paling paling masuk di usia berapa sih? Apakah 30-an atau 35 atau 40-an? Ya, itu penting, teman-teman. Karena kalau kita salah target marketnya, nggak usah nggak usah detail deh. Kita salah usia aja deh. Itu pasti nggak akan ada resultnya, gitu. Nah, ini studi case saya. Ya, saya pernah beriklan dengan spend total 914 juta dan ini menghasilkan omset 2M per bulan. Ini iklan saya yang running ya, bulan September kemarin, spend 10 juta, ini omsetnya kalau nggak salah di sekitaran berapa ya, nggak jauh-jauh dari ini deh, nggak jauh-jauh dari Oktober sih, sekitar 17 jutaan teman-teman. Ini omset Oktober gitu. Nah ini saya mau jelasin sedikit ya yang tadi, komposisi iklan 114. Jadi campaign itu ada beberapa macam, ada awareness, traffic, lead, app, dan sales ya. Nah nih, ini masing-masing campaign ini berbeda, beda tujuan. Kalau sales ya dia menghasilkan penjualan, kalau lead yang menghasilkan calon konsumen atau list database. Kalau traffic ya dia cuma mendatangkan traffic aja. Kalau awareness itu hanya untuk bikin orang itu aware dengan produk kita gitu. Nah, di bagian ad set yang penting itu target marketnya siapa, gendernya apa, laki-laki laki-laki atau perempuan karena ini nanti akan menentukan konten landing page kita ya. Konten landing page ke cowok, ke pria sama ke wanita itu kontennya udah beda ya. Kalau Mas kalau target marketnya pria dan wanita gimana? Ya kita generalisasi nanti di landing page-nya. Bisa sebut dengan panggilan Kak ya. Karena kan eh, lebih mudah sih kakak sih. Karena kalau saya biasanya kalau jualan ke pria itu saya bener-bener di landing page-nya saya tulis bro tuh. Saya panggilnya bro. Ya, bukan Kak lagi. Terus kemudian usia ya, baru nanti masuk ke detail targeting. Detail targeting itu orang-orang yang interest dengan apa sih gitu. Kalau fashion ya kita targeting yang detail targetingnya kita ke fashion gitu. Nah, terus yang terakhir yang ads itu kan ada empat konten ya. Empat konten ini harus berbeda-beda. Berbeda di bagian mana? Berbeda di image. Kalau kita pakai image ya image-nya harus beda-beda. Kalau kita pakai ad video, kalau konten iklan kita pakai video, videonya harus berbeda-beda. Nah, dengan ad copy yang sama dan ad headline yang sama gitu. Ini tiga kunci sukses dalam marketing. Pertama, punya mentor. Kedua, punya ilmu dan punya komunitas. Ini saya ulang-ulang betul ya. Jadi ini ada ilmunya. Nah, kita ada kelas mentoring mingguan, ada kelas mentoring bulanan ya. Jadi cari komunitas yang bisa mendukung bisnis teman-teman, gitu ya, lengkap. Nah, ini kurikulumnya teman-teman. Kalau di mentoring itu teman-teman nanti ada tiga. Pertama adalah kita mendatangkan traffic seperti hari ini kita ngiklan. Terus jangan lupa kalau leadnya udah ada belajar nyes gitu kan. Kalau sudah belajar nyes nanti eh, belajar ngelola database. Makanya Mas Evan ini sebenarnya ilmunya masih masih dikit yang di-share ya. Mas Evan belum bicara tentang CRM, belum bicara tentang teknik closing ya. Jadi panjang gitu loh. Aku tuh nggak pengen teman-teman itu nonton YouTube iklan praktek boncos. Pasti boncos. Saya pastikan boncos. Ya. Serius. Teman-teman ya. Nanti saya tunjukin bagaimana cara saya mendapatkan 50 juta hanya dari Zoom. Nah, teman-teman tak tunjukin ya framework eh, ini apa yang saya buat sama Mas Evan. Ini teman-teman ya. Nah, ini.
Ini roadmap-nya teman-teman ya. Ini Jabis model. Jadi kita ada beberapa bisnis yang kita kelola, ya ada sidik jari, ya. Jadi udah mulai mulai rapi Mas Ivan ya. Nah ini Vitafarm ini. Nah Vitafarm itu masuk salah satu yang kita kelola tuh, ya. Makanya teman-teman nanti bahkan Vitafarm ini sosmednya kita yang ngelola, sosmednya kita yang ngelola, ya. Mulai Ya, dari betul. content plannernya dan sebagainya gitu kan. Jadi kalau masalah sosmed, insya Allah kita aman. Nah Jabis ini apa sih? Jabis ini adalah learning center yang saya desain untuk membangun ekosistem sekitar 10 brand yang sudah saya kelola. Saya bagaimana mendatangkan 1.000 orang selama 1 bulan. Ini customer journey-nya ya, masih hangat nih. Nih teman-teman. Slide ini gimana cara menghasilkan uangnya, bagaimana strateginya. Ini namanya journey. Ya, iklan di Facebook, ya kan, join grup, buat live, follow IG, check out di bio, ya, masuk grup mentoring, ikut mentoring privat dan mitra. Nah ini bisa Anda pakai ya Zoom ini ya. Nah ini ada customer journey-nya ya lengkap. Gimana caranya gitu kan? Ada tuh di bawah ini. Nah, nah ini ada 8 step Zoom Zoom Planner ya. Gitu. Oke, sebentar. Riset teman-teman. Anda harus belajar riset. Nah, riset ya. Bagi teman-teman yang hanya punya waktu sehari 1 jam atau 2 jam, dan teman-teman itu lagi punya masalah finansial, teman-teman itu pengen punya jiwa rebahan, cocok ikut kelas ini. Ya, syaratnya satu, males ya. Jadi kalau ada males gitu kan, Anda cocok ikut kelas mentoring ya. Karena memang kita didesain untuk menjalankan bisnis itu sehappy mungkin, Mas, Mas, Mas Evan, gitu ya. Nah, kuncinya di sini teman-teman. Testing, winning, scaling. Ya. Nah, ini ya. Riset. Nah, yang kedua setelah riset teman-teman nanti angle, buat angle. Setelah buat angle, nah ini teman-teman. Satu masalah, satu solusi, satu framework. Kuncinya di situ. Ya. Produknya, bikin penampungannya, jual sosmednya. Masih ingat Mas Evan tahu nggak waktu Mas Evan jual produk digital? Awalnya belum belum jual kan? Ketiga, ini iklannya udah ya tadi ya. Oke, terus nah, menarik yang terakhir tadi aja yang terakhir. Langsung bawahnya aja. Nah, storytelling harus bisa storytelling, terus siapkan perangkat gitu kan, tim dan sebagainya lengkap banget ya. Serius. Ini boleh deh. Tak- Ini teman-teman ya. Studi case 50 juta per Zoom. Nah, ini fakta ya, teman-teman ya. Ini ini punya saya sendiri ya. Nah, ini contohnya ya. Ini 50 juta. Ini 50 juta, 54 juta. Ini 261 juta. Ini 53 juta. Dan artinya kalau kalau per bulan itu naik turun itu kan kebetulan ya Mas Ivan. Ini istiqomah Mas. Jadi 50, 60, 50, 60, mungkin turun-turun 45, 40 gitu. Tapi average kalau di rata-rata 50 gitu. Ya, dan itu ada pola gitu kan. Berarti kan ada pola kan. Kayak Mas Evan kan ketika riset winning selalu winning kan. Berarti ada pola ya Mas Evan ya. Betul, Ya betul. tetap ada kemungkinan boncos ada, tapi kan dengan adanya testing tadi tetap mengurangi eh, Resiko. risiko itu gitu ya. Nah, ya teman-teman ya. Lengkap deh ini event-event saya sama Zoom ya. Nanti saya bongkar deh ya. Aja terima kasih. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Mas Evan, makasih Mas Evan ya.